sejahtera dalam kasih Kristus Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan anugerah buat kita sekaliannya atas perkenanan dan kasihnya yang besar dahsyat, membawa kita datang menghampiri Dia, berada di rumah Tuhan hari ini. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Bisa lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan shalom juga bagi kelompok-kelompok kecil yang ada di pondok, yang ada di Jalan PTP, di Gelombang, di rumah, di mana saja berada. Dan saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming ibadah ini, saya ucapkan sekali lagi sama-sama shalom. Tuhan memberkati. Marilah kita hampiri Allah. Bangkitlah berdiri di tempat masing-masing. Ya Abba, ya Bapa, suci dan kuduslah Engkau, mulialah Tuhan. Dan kami datang dalam kerendahan hati, memohon belas kasih, memohon kemurahan Tuhan. Basuhlah kami oleh kuasa darah, dan penuhi kami dengan roh suci, agar kami dapat menikmati Tuhan, menikmati kuasa, kekudusan dan kesucian, kesempurnaan Tuhan yang melawat kami pada saat siang hari ini. Bapakku, kemuliaan bagi nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Engkau yang maha hadir di tengah-tengah kami adalah Tuhan yang mengurapi kami. Biarlah pujian penyembahan kami naik ke hadirat Tuhan, dan segalanya hanya untuk memasyurkan dan membesarkan, muliakan nama Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita panggil Dia Bapa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Allah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, yang semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam
ciptakan, mengagungkan, memuliakan, sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan. Oh ya Allah, haleluya. Semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan-Mu, mengagungkan, memuliakan. Sekali lagi, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga,
kami yang hadir di sini, kami yang beribadah bersama-sama adalah datang sebagai makhluk yang hidup, yang rindu memuliakan, mengagungkan Tuhan. Sebab kami sadar bahwa hidup kami tidak bernilai, hidup kami tidak berarti, dan kami tidak ada apa-apanya kalau kami jauh dari Tuhan, kalau kami di luar Tuhan. Itu sebabnya kami harus di dalam Engkau. Dari sekarang sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan Tuhan beserta dengan kami, kebenaran-Mu di dalam kami. Maka berbicaralah Tuhan atas kami sekalian dengan belas kasih dan kemurahan-Mu. Berilah kami makan firman-Mu, bahkan makan double porsi dari firman-Mu, supaya ada kelengkapan kami untuk hari-hari sekarang dan hari perhentian nanti, ya Tuhan. Maka urapi hamba-Mu sebentar yang berbicara dan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kebenaran-Mu hadir, Engkau hadir bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Pekerjaan si jahat ditolak dan diusir itu dalam nama Yesus Kristus. Dan penguasaan Allah jadilah atas kami semua, juga mengurapi hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Yakin percaya? Katakan sama-sama, amin. Dipersilakan duduk kembali, saudara dan saudariku dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan di minggu yang terakhir di bulan April ini, kita merasakan bahwa betapa besarnya perlindungan Tuhan bagi kita semua. Amin. Betapa dahsyatnya, betapa baiknya Allah di dalam kita, sehingga sampai pada siang hari ini kita boleh membuka hati, bahkan lidah mulut kita memuji dan memuliakan Allah. Dan kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Kita doa terus, mohon tetap belajar taat seperti Yesus yang pernah turun sebagai manusia. Dia disebut sebagai anak Allah. Dia taat dan setia sampai kepada garis akhir. Nah, pada sesi yang kelima pada hari ini, saya masih terus berbicara tentang kitab yang terbuka. Sebab kitab yang terbuka di sesi yang kelima ini adalah sangat begitu penting bagi kita, saudara, untuk memintanya kepada Tuhan. Memintanya kepada Tuhan. Wahyu pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita dengarkan ayat ini dibacakan. Saya ulang kembali, Wahyu pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ya. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita telah baca berkali-kali ayat ini dan mengandung makna yang luar biasa. Kita tahu Wahyu pasal 10 ini diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes untuk dituliskan. Dan Wahyu pasal 10 ini menunjukkan bahwa keberadaan Yohanes
masih berada di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos dia sebagai buangan di sana, sebagai tawanan, di mana kerajaan pada zaman itu orang-orang Yahudi ya harus kalah perang dan orang-orang yang tertentu dibuang di sana, saudara-saudara. Nah, Yohanes tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Soal ketaatan, dia adalah pribadi yang taat. Soal ketundukan, kesetiaan, dari 12 murid Tuhan Yesus, salah satu yang paling karib dengan Tuhan Yesus adalah Yohanes. Ya, Yohanes yang paling dekat. Kalau ada lukisan-lukisan, seringkali digambarkan ada seorang pria yang menempelkan kepalanya di dada Yesus. Itu menggambarkan kekariban seorang Yohanes kepada Yesus, kedekatan Yohanes kepada Yesus. Tidak perlu dipertanyakan mengenai hal itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, untuk bertahan sampai perjalanan akhir, untuk bertahan sampai ke perjalanan akhir, khususnya kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, nubuatan kepada Yohanes tadi itu berlakunya kepada kita yang hidup di akhir zaman. Ya, supaya kekuatan kita semakin disempurnakan menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka Yohanes memberikan contoh dalam tulisan ini, dan memang itu berlaku pada zaman itu, saudara. Dan secara rohani bagi kita sama persis, harus meminta. Apa yang diminta Yohanes? Gulungan kitab yang terbuka. Itu yang diminta oleh Yohanes. Sekali lagi saya katakan, gulungan kitab yang terbuka. Di pasal-pasal sebelumnya, Yohanes sudah pernah menangis, meraung-raung kepada Tuhan. Dia memohon ketika dia melihat ada kitab yang bisa dilihat bagian luar, tapi dalamnya tidak bisa dibaca oleh dia. Dia berkata, siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini? Ternyata sekarang di pasal yang ke-10, di situ dia tinggal minta gulungan kitab yang terbuka, sehingga yang luar maupun dalam bisa dilihat, bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Dan kekuatan dari kitab yang terbuka atau kebenaran yang dibukakan rahasianya. Jadi kitab yang terbuka itu artinya kebenaran yang dibukakan rahasianya, yang disingkapkan rahasianya, punya kuasa, punya kekuatan, persis seperti malaikat Tuhan yang gagah. Malaikat Tuhan yang gagah di pasal 10 ayat 1, gagahnya luar biasa. Disebut malaikat yang kuat, bukan malaikat yang memble. Jadi bukan main-main. Malaikatnya pun gagah, diselubungi oleh awan dan kemuliaan seperti pelangi membungkus dia. Keren banget, luar biasa. Saudara-saudaraku, melihat pemandangan itu pun saya kira terpesona Yohanes melihat ini. Ya. Tapi malaikat yang gagah, malaikat yang berselubungkan awan dan pelangi seperti menerangi hidupnya, bagaikan mahkota dalam dia. Bahkan kakinya digambarkan seperti kaki yang berapi. Di ayat yang kedua, bisa berhasil menginjakkan kaki di laut.
Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ular naga itu tinggal di laut. Ya, menginjakkan kakinya di laut. Dan kaki kirinya di mana? Di bumi. Di bumi, siapa yang di bumi? Di bumi adalah nabi palsu dan roh antikristus yang telah mulai bekerja. Jadi kepalsuan-kepalsuan itu hanya bisa dilawan melalui kebenaran firman yang dibukakan rahasianya. Maka kalau gereja Tuhan tidak ada pembukaan rahasia firman Allah, ini berarti ular naga akan menelan dia, nabi palsu akan menusukkan ajaran palsunya, dan roh antikristus akan membawa dia menerima tanda yang telah disebut dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 itu. Ini bahayanya saudaraku kasih. Makanya seizin Tuhan kita beribadah setiap hari, saudara. Seizin Tuhan kita beribadah setiap hari. Karena kalau kita tidak beribadah setiap hari, tidak menerima firman Allah yang dibukakan setiap hari, berarti ada peluang kekosongan, kehampaan di hati kita. Dan ini dimanfaatkan oleh setan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini karena ada peluang kehampaan, kekosongan di dalam hati orang. Harus berhati-hati. Nah, saudara-saudara, kalaupun setiap hari sekarang kita bisa beribadah, mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, mengikuti atau mengulangi lewat YouTube, sebenarnya bukan kita yang memulai. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka kewajiban bagi mereka setiap pagi harus keluar dari perkemahan ke padang luas untuk mengumpulkan roti yang turun dari langit, yang dikenal dengan manna, yaitu roti sorga. Sebab ketika mereka tidak keluar dari perkemahan memunguti manna ini, atau mungkin mereka mencoba-coba menunda-nunda waktu untuk mengambilnya, sebab batasnya ada. Ketika panas terik datang, maka lenyaplah makanan itu. Ketika panas terik datang, maka menguap kembali kepada Allah, kembali ke langit. Maka pelajaran penting dari peristiwa manna dalam Keluaran pasal yang ke-16 menjadi pelajaran yang sangat penting kepada kita semua, saudaraku yang kekasih. Ya, pelajaran penting bagi kita, karena memang tidak boleh dilewatkan satu kali pun oleh bangsa Israel. Setiap hari mereka harus keluar dari perkemahan mengumpulkan manna. Ya, mengumpulkan manna. Dan pada hari yang ke-6 mereka harus mengumpulkannya 2 kali lipat. Kenapa harus dikumpul 2 kali lipat? Sebab Alkitab berkata, atau Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, adalah persiapan untuk kebutuhan di hari yang ke-7
atau di hari perhentian. Maka kalau tidak memungut mana atau tidak mengumpulkan double porsi kebenaran firman Allah bagi kita zaman sekarang ini, maka tidak punya modal ketika masa perhentian tiba. Ketika memasuki kerajaan 1000 tahun, orang ini tidak pantas masuk ke sana. Saudara-saudaraku, Keluaran 16 ayat yang keempat. Ayat ini bisa dibantu untuk dibacakan, saudara-saudara. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ya. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Ya. Supaya mereka kucoba, Ya. apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Apakah mereka menurut hukumku atau tidak? Di mana letak hukumnya di sana? Mari kita legakan dulu hati supaya bisa masuk ini firman. Ya, supaya mengerti betul-betul, saudara. Karena saya jujur merasa bahwa kedatangan Tuhan tidak lama. Tidak lama, saudara. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tertinggal. Kalau tertinggal, selesailah sudah. Saya kira tidak ada yang bisa lolos dari siksa yang mengerikan yang nanti dilakukan oleh antikristus. Tidak ada yang lolos. Sulit untuk lolos. Ya. Di mana letak hukumnya di sini? Saudara-saudara kekasih. Ya. Tuhan yang perintahkan kepada bangsa itu supaya setiap hari mereka memungut sebanyak yang perlu. Siapa yang perintahkan? Tuhan. Berarti kalau tidak keluar dari rumahnya memungut mana? Ini sama artinya perlawanan kepada Tuhan. Ini sama artinya memberontak kepada firman, pembangkangan kepada Tuhan. Ini dia, ngeri, saudara. Maka kalau kita dalami firman Allah, makin mengerikan. Tapi kalau tidak masuk ke dalam firman itu, memang tidak ada gregetnya, nggak ada, saudara. Tapi kalau sudah masuk kita ke dalam firman itu, mengerikan sekali. Pantas katanya, kalau beribadah itu harus ada hormat yang suci, harus ada takut yang suci kepada Tuhan. Harus ada hormat yang suci, harus ada takut yang suci kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan memandang orang yang tidak memunguti mana atau yang tidak berusaha mendapatkannya, ya, dianggap sebagai perlawanan kepada firman Allah. Di situ letak hukumnya. Yang tidak mengambil berarti dia kelaparan. Kalau cuma kelaparan masih lumayan, maka seisi rumah itu terancam kematian. Nah, kalau sudah diambil tidak boleh disisakan. Orang yang menyisakan itu gambaran manusia yang khawatir. Ini gambaran manusia yang khawatir. Tuhan bilang kan nggak boleh disisakan, dong. Kalau disisakan apa yang terjadi? Roti itu apa? Busuk dan berulat. Ya. Busuk dan berulat. Kecuali pada hari yang ke-6 dipungut, maka mana harus 2 kali lipat. Untuk hari itu dan untuk hari besok di hari perhentian, hari yang ke-7, atau berbicara tentang Sabat. Tapi pada hari Sabat masih saja ada orang yang keluar untuk memungut mana, tidak ditemukan.
Apa yang terjadi dengan orang ini? Tuhan murka. Orang yang memungut pada hari yang ketujuh karena tidak percaya, tidak yakin dengan firman Allah, ini sama dengan 5 gadis bodoh. Jadi di hari pertama sampai hari yang kelima, memungut dan menyisakan, melanggar firman Tuhan, itu menggambarkan manusia yang khawatir. Tapi di hari yang ketujuh, dia mencoba mencari mengumpulkan mana. Ini menggambarkan 5 gadis bodoh. Ya, apa nasibnya dengan 5 gadis bodoh? Orang itu harus di luar, tidak boleh di dalam. Aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Jadi kapan waktunya untuk mengumpulkan? Ayo sekarang Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang waktunya bagi kita sekalian. Ya, setiap hari. Gereja mula-mula melakukannya setiap hari. Wow, ternyata sekarang puji Tuhan, kita pun bisa belajar memungut mana setiap hari lewat ibadah live streaming jam 19.30 terus. Ini siang ini sudah ada firman nih, tapi malam nanti jam 19.30 tetap ada live seperti ini, pemberitaan firman Tuhan, ya. Dan ini sudah menjadi janji kepada Tuhan untuk tidak boleh melalaikan ini, ya. Tidak boleh. Sekali kita berjanji, ayo komitmen. Kemarin saya sakit loh saudaraku. Ya. Sampai sore saya sudah masih terbaring. Putra saya bilang, "Pak, apa kita ibadah live streaming hari ini?" Saya bilang, "Kenapa tidak? Harus. Tapi Bapak lagi sakit." "Tidak apa-apa. Ya, ntar juga sembuh." Dan ternyata saya siap-siap. Puji Tuhan. Saya sakit, kebenarannya dahsyat, luar biasa. Ya, baru selesai khotbah, anak-anak lapor sama saya, "Pak, ada 500 lebih orang yang mengikuti ibadah kita malam ini." 500 lebih kali 2 orang saja, saudara-saudaraku, berarti ada 1.000 orang yang mengikuti. Itu berarti kalau saya merasa karena saya sakit, saya tidak menyampaikan firman Tuhan, berarti ada lebih 1.000 orang yang tidak mendengar firman Allah. Itu sebabnya saya mohon doa kepada saudara-saudara, supaya suara kebenaran seperti komitmen kita setiap hari dari Tuhan turun kepada kita semua, memberkati kita sekalian, melengkapi kita semua. Saudara-saudara kekasih, gereja mula-mula setiap hari kita juga belajar untuk taat kepada Tuhan setiap hari. Elia ketika dia dalam pelarian, Elia pernah lari loh. Siapa yang kejar Elia? Saudara tahu siapa? Siapa yang mengejar dia? Seorang perempuan yang bernama Izebel. Kalau berhadapan dengan Nabi Baal, 450 orang Nabi Baal, Elia tidak takut. Tapi berhadapan dengan seorang perempuan yang bernama Izebel, Elia kabur. Lucu ya. Berhadapan dengan Nabi Baal, itu dalam 1 Raja-Raja pasal 18, saudaraku, dia bantai semua. Ya, 450 orang pertempuran melawan 1 orang Elia di Gunung Karmel. Ya, di Gunung Karmel. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, Elia tidak mundur. Elia hadapi 450 Nabi Baal. Di belakang 450 Nabi Baal ada Raja Ahab bersama dengan perempuan sundal yang bernama Izebel.
Dia tidak takut karena dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Dan Nabi Baal ini disembelih. Alkitab mengatakan disembelih, bukan dibunuh, bukan dipancung. 450 Nabi Baal itu disembelih di Sungai Kison. Nanti baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 40, disembelih seperti binatang dibuat. Memang Nabi Baal itu binatang, saudara. Maka roh-roh perdukunan pun sama dengan binatang. Maka kalau percaya kepada perdukunan, engkau adalah binatang. Dukun-dukun juga adalah binatang. Menurut firman Tuhan ini. Sekarang momen dukun-dukun lagi, saudara. Tuhan Yesus mau datang. Nabi palsu muncul akhir zaman, saudara. Ya. Dan ciri khas nabi palsu, dia hanya berkata perang kalau orang nggak kasih berkat sama dia. Ke neraka lah kau katanya. Tapi kalau ada yang mau dikunyahnya, dia bilang apa? Damai, 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 damai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya tapi Pak Pendeta, aku mau kawin kedua kali nih. Ya nggak apa-apa lah, nanti kau bertobat ya. Aku udah cerai lah, udah resmi loh, ada surat cerainya kami. Ya, boleh nggak aku menikah Pak Pendeta? Ya boleh lah, kan sudah ada surat cerainya. Astagfirullahaladzim. Ya, memangnya, ya, seseorang bisa diselamatkan dengan pelanggaran firman? Bisa. Ayo, ini waktunya kita harus masuk dalam kekudusan Tuhan, saudara-saudara. Amin. Tidak boleh main-main lagi, saudara-saudara. Dan suara kebenaran ini harus terus di atas segala-galanya. Dan hormat hanya kepada Dia saja. Kalau tubuh kita ini debu tanah, nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Nggak dihormat, nggak usah apa-apa. Nggak penting, saudara. Tapi biarlah kita hormati Tuhan di hari yang terakhir ini. Kembali kepada tentang Elia tadi. Elia setelah disembelih di Sungai Kison, 450 Nabi Baal itu di pasal 19-nya dari 1 Raja-Raja itu, saudaraku, muncullah Ahab, beritahu, lapor. Ini raja ngelapor sama perempuan, lapor sama istrinya bernama Izebel, bahwa ini itulah yang dilakukan oleh Elia kepada nabi-nabi Baalmu yang 450 itu. Tapi ayat 2-nya apa? Coba baca ayat 2-nya. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Iya. beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Beginilah para Allah menghukum aku. Terus? Bahkan lebih lagi daripada itu, Iya. jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Iya, saudara-saudaraku, Izebel mengancam cabut nyawa Elia. Berapa orang? Satu kerajaan? Enggak. Hanya seorang perempuan. Apa sikap dari Elia? Mendengar ini apa? Apa yang dilakukan dia? Lari. Elia lari. Elia kabur. Harus menghindar dari seorang bernama Izebel. Harus. Izebel dia anti kepada Tuhan, tapi dia sangat memuja Baal. Izebel sangat anti kepada Tuhan. Dia salah satu pemuja Baal. Alkitab berkata, pemuja Baal itu sama dengan sundal. Ya. Saudara-saudaraku, saya ulang kembali. Pemuja
pemuja Baal sama dengan sundal, sama dengan zina, atau sama dengan pezina. Ini saudara-saudaraku, biar kita dibersihkan Tuhan semua, amin. Kita selamatkan generasi-generasi kita, anak-anak kita semua, termasuk diri kita sendiri. Ya, mungkin hidup kelam, hidup gelap, kehidupan kita, masa lalu kita, saudara-saudaraku. Ayo secepatnya dikubur di dalam darah Yesus Kristus. Haleluya. Kalau dikubur di dalam darah Yesus Kristus, Tuhan berkata Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan. Selesai. Tapi Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah diakui, Tuhan sudah ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu maksudnya, supaya dipahami firman Tuhan, saudara. Ya, sekali lagi, pemuja Baal sama dengan sundal, sama dengan zina, sama dengan pezina. Hakim pasal 2 ayat 7 mengatakan itu. Hakim pasal 2 ayat 7. Ya, kita teliti firman Allah, saudara-saudaraku, karena kita sedang menerima apa nih? Kitab yang terbuka. Loh, kitab yang terbuka itu keras. Firmannya keras, tajam. Ya, sangat begitu tajam. Karena memang kita dibawa, dikirim oleh Tuhan kepada tujuan iman kita, itulah keselamatan, bahwa hidup kita harus kudus sebagaimana Tuhan bilang kita harus kudus, dan Tuhan bawa kita kepada kesempurnaan supaya sama seperti Bapamu di sorga sempurna, katanya. Memang itulah target kita. Untuk itulah ada gereja, untuk itulah ada pendeta, hamba Tuhan. Maka tidak boleh jadi hamba Tuhan abal-abal, saudara. Ya, harus menyatakan isi hati Allah supaya gereja Tuhan, umat Tuhan ini menjadi mempelai perempuan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Hakim 2 ayat 7 apa katanya, Pak? Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, Ya. dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, Ya. dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar Ya. yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Iya. Saudara, ayat 17, naikkan ayat 17, Pak. Langsung lompat. Ayat 17. Ya. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, Ya. karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain. Ulang kembali. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, Ya. karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain Ya. dan sujud menyembah kepadanya. Oke. Di blok, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jadi orang yang menyembah Baal, menyembah ilah dunia ini, dianggap sama dengan apa, Bapak Ibu? Dosa segan-segan. Sama dengan apa? Ya, kenapa takut bilang berzina, saudara? Ya, kenapa takut kita? Sama dengan apa? Zina. Maka nggak boleh roh zina sama kita. Nggak boleh. Ya, kita harus disucikan dari roh zina. Di masa-masa yang lalu mungkin kita banyak terjebak dengan pikiran-pikiran yang jahat, kotor, porno. Sekarang menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, suara kebenaran bicara. Harus bicara. Karena sundal tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini bicara tentang kitab yang terbuka, Bapak Ibu. Dan kita harus makan firman itu. Elia kabur terhadap siapa tadi? Izebel. Izebel ini siapa tadi? Pemuja Baal. Yang sama dengan apa tadi? Sundal. Makanya bertemu dengan sundal, apa sikap kita, saudaraku? Lari.
Kalau ada pancingan sundal, maka kita apa? Lari. Seperti Yusuf dipancing sundal sama istri Potifar, dia lari. Bukan lari di tempat, dia lari, kabur. Walaupun resiko fitnah harus menjerat dia di penjara, tapi karena dia komitmen kepada kesucian Allah, justru Potifar menjadi anak buahnya. Hanya dalam tempo yang singkat, Tuhan buat Fir'aun harus bermimpi, dan tidak ada satu ahli nujum saat itu untuk membuka rahasia mimpi. Yusuflah yang dipakai oleh Tuhan, langsung menjadi orang nomor 2, menjadi sama seperti Perdana Menteri. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari Mesir tanpa seizin Yusuf. Tidak ada orang yang bisa bergerak di Mesir, termasuk Potifar yang dulu dia bekerja di sana, ya, pun harus tunduk kepada Yusuf. Kenapa? Karena menjaga kekudusan hidup. Mau menjaga kekudusan hidup, amin? Coba lihat wajah kiri kanannya. Ayo jaga kekudusan ya. Ya, bilang sama dia, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Jaga kekudusan dalam Kristus. Ya, kalau ada Isabel, apa sikap kita? Lari. Jangan lari tempat. Apa maumu? Jangan itu. Kabur. Haleluya. Kita mohon kuasa dan kekuatan Allah. Ya, kita mohon kuasa dan kekuatan Allah. Kalau Elia lari dari Isabel, gereja Tuhan pun sekarang diincar-incar perempuan model Isabel, namanya perempuan sundal. Kalau nggak ada kekuatan firman Allah yang terbuka, hancur gereja, hancur anak-anak Tuhan. Saudaraku, Wahyu pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Gereja dikejar oleh perempuan sundal, maka gereja diminta harus lari. Dan kalau tidak ada firman yang terbuka menyatakan lari, dari mana dia bisa tahu lari? Ya kan? Sodom, Gomora, karena ada berapa malaikat itu di sana yang menarik mereka? Ada 2 malaikat Tuhan yang menarik mereka keluar dari Sodom. Yang lain tidak ada yang menarik. Maka binasalah di Sodom dan Gomora. Mereka ditimpa bala malapetaka yang mengerikan, yang disebut dengan hujan belerang. Tapi Lot bersama istri dan kedua putrinya ditarik. Kenapa? Masih ada kitab yang terbuka. Seperti itu maksudnya. Maka sekarang dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 2, kemunculan si sundal ini, gereja tidak mau lari, kacau, hancur. Bacakan dulu Pak. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, Ya, mari ke sini. ya, Aku akan menunjukkan kepadamu ya. putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Terus? Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, Ya. dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Perhatikan saudaraku, raja-raja di bumi, penghuni bumi. Apa yang dilakukan? Percabulan. Ini serius, saudara-saudara. Kalau nggak ada kitab yang terbuka, saya ulangi, maka gereja tidak tahu, tidak akan lari. Ya,
Sama seperti nanti, kalau zaman antikristus, orang-orang diberi tanda di tangan dan juga di kening. Nanti banyak orang Kristen berpikir, ini kan kemajuan zaman. Supaya lebih efisien semuanya, kita nggak bawa kartu lagi, nggak bawa uang di dompet lagi, hanya seperti dia apa itu Pak? Di rapid test ya Pak, di keningnya, kan gitu, tring, langsung ketahuan. Namamu siapa? Syanu. Siapa namanya? Si Martoha misalnya saudara. Ya, marga ini itu. Nama bapakmu Syanu, nama ibu Syanu, kau kakak beradik, kau tak lahir di sini, SD, TK kau di sana, SMP kau di sana, lengkap semua. Asetmu di sini, asetmu di sini ada, rumahmu di sini. Kemudian kau pernah pelatihan ini, lengkap semua datanya. Kemudian uangmu di bank sekian. Maka kalau nanti mau belanja, kemudian langsung ciketik, udah bawa belanjanya. Simple memang kan? Ya. Tinggal bilang sama istrinya, tunggu aja di mobil ya, aku tinggal cikri aja nanti. Orang bilang begini, itu kan kemajuan zaman. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat saya. Ketika dia bertanya dan saya beri jawaban kepada dia, kalau nanti memang itu sudah waktu zaman antikristus dan kau hidup pada zaman itu, dipastikan kau memang tidak terangkat. Sebab kalau sudah memang itu tanda yang dimaksudkan, apakah dalam bentuk chip atau apapun itu namanya, kita sebelum dilaksanakan itu, maka kedengaranlah lewat media sosial, televisi, ada orang yang hilang, ada orang yang terangkat, pendeta silalahi langsung hilang gitu. Jemaat GB kilometer 79 semua terangkat ke surga, enak kan? Haleluya. Baru kalian bilang begini, pakai balaku gitu, aman teh, gitu juga saudara. Peluk-pelukanlah semuanya. Tapi kalau tanya, mana si Anu? Cari Danubi dia, gak mau dia ikut kebaktian katanya. Hanya suaminya aja yang mau, katanya saudara. Mana si Anu? Memang gitunya itu Pak. Ya. Senin Kemisnya itu ibadatnya. Nggak ada lagi kesempatan ratapan. Semua bersuka dalam Kristus. Tapi kalau sudah itu tanda yang dimaksud, dan ternyata antikristus datang, ditempelkan di keningmu, dibuat di dalam tanganmu, itu sudah pasti kau tidak naik, pasti tidak terangkat. Hanya satu kata kunci supaya selamat, tidak ada pilihan lain, harus tergenapi Wahyu 20 ayat yang keempat. Harus mati dalam siksa yang mengerikan, dikasih lehermu, dikasih tubuhmu, disiksa keluargamu yang tinggal di depan mata kita supaya menyangkali Tuhan. Itu saja pilihan terakhirnya. Kalau hidup baru nanti masuklah dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, makanya raja-raja di bumi kena, penghuni di bumi kena. Dalam Wahyu 17 tadi ayat 1 dan 2 kena. Ya. Siapa yang diincar oleh si Sundal? Bukan manusia-manusia duniawi. Si Sundal ini dia haus darah orang kudus, haus darah orang yang memiliki saksi Kristus. Ayat yang kelima dan ayat 6-nya. Lihat, baca di situ. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, Ya. suatu rahasia, Ya. Babel besar, Ya. ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus Ya, terus. dan darah saksi-saksi Yesus. Iya. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Iya. Siapa yang diincarnya? Darah Orang-orang kudus. orang kudus. Ya. Banyak laki-laki di Mesir, kenapa harus Yusuf yang diincar oleh istri Potifar? Banyak. Ini
Alkitab mengatakan istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf karena melihat Yusuf itu bersih dan tampan. Apa yang membuat kita bersih, Bapak Ibu? Firman Allah. Ketika kita bersih karena firman Tuhan, itulah yang diincar oleh setan. Paham maksudnya? Haleluya. Semakin bersih, jangan merasa kuat. Semakin dibersihkan Tuhan, semakin menyerah kepada Tuhan. Bukan bilang begini, aku kan sudah bersih, aku sudah melayani, aku sudah hamba Tuhan. Hebat kali rupanya hamba Tuhan itu. Ya, apa hebatnya jadi hamba Tuhan? Kalau tidak tunduk kepada perkataan firman Allah. Saudara-saudaraku, ya, maka jalan keluar ini kan sudah diberitahu nih. Yang diincar adalah darah orang kudus, darah saksi Yesus. Dia minum sampai mabuk. Begitu? Sampai apa? Mabuk. Apa itu arti mabuk? Klimaks. Orang minum itu kan klimaksnya mabuk. Dia tidak berhenti, itu maksudnya. Sebelum mabuk, dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan pernah puas. Setan tidak akan pernah puas. Babel tidak akan pernah puas. Dan perempuan sundal ini digambarkan seperti Babel. Maka Tuhan katakan, larilah. Dalam pasal 18 kita Wahyu, ayat yang keempat, sama seperti Elia lari, sama seperti Yusuf lari. Ini karena sudah ada firman yang terbuka memberitahu kita. Lari. Baca. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Ya. pergilah kamu, hai umatku. Ya. Pergilah daripadanya, Pergi. Terus. supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya. Terus. Dan supaya kamu jangan turun ditimpa malapetaka-malapetakanya. Nah. Kabur. Pergi. Jangan coba-coba dekat. Sebab apa? Allah telah mengarahkan malapetaka kepada gereja model orang yang kena sundal, ya, atau yang tinggal di Babel. Babel itu berbicara tentang pembangkangan kepada Tuhan. Pembangkangan kepada Tuhan. Pasal 17, pasal 18 itu kan berbicara Babel dalam kitab Wahyu. Ya. Kenapa harus lari? Ayat 5-nya apa, Pak? Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, Ya. dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Nah, dosanya bertimbun-timbun, bertingkat-tingkat. Sama seperti Menara Babel. Kalau dulu Menara Babel bangunan, sekarang menara dosa. Bertingkat-tingkat, bertimbun-timbun. Maka disebut larilah dari sana. Siapa yang menunjukkan itu supaya kita lari? Firman Allah yang Haleluya. terbuka. Kembali kepada Wahyu pasal yang ke-10 tadi. Di ayat yang ke-10-nya. Mohon diulang kembali baca. Wahyu 10 ayat 10. Ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, Ya. dan memakannya. Oke, cukup. Nah, sebab telah diberi perintah oleh Tuhan supaya dia ayat 9 meminta, ya. Betul begitu, Pak? Betul. Ya. Di ayat 9 disebut meminta kepadanya atau kepada malaikat itu. Makanya saudara-saudara, kita harus, ini masanya masih ada kesempatan meminta, ya, kita minta. Haleluya. Ya. Sebab Matius 7 ayat 7 berkata, coba komputer buka Matius 7 ayat 7. Ketika kita meminta, kata Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Kalau kita meminta, tapi meminta pun harus Tuhan yang perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka diberi.
apa yang kita minta sekarang ini, rahasia firman Allah, kebenaran yang double porsi, yang disebut dengan firman Allah yang terbuka, ya inilah yang kita minta. Saudara-saudaraku, ini yang kita mohon kepada Tuhan, biar dibukakan kepada kita, supaya tidak ada lagi yang tersembunyi. Semua disingkapkan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Allah kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku, kita minta, dan ketika dia mengambil, malaikat itu memberikan dan dia mengambil gulungan kitab itu sesuai dengan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Minta, diminta. Setelah diminta, disuruh apa lagi? Makan, maka langsung dimakan. Kan begitu. Jangan lupa apa yang saya sampaikan awal, bahwa dalam Keluaran 16 tadi ayat 4 ada ketentuan hukum. Saya mengikuti terus apa yang Tuhan berikan ini. Ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukumnya adalah bahwa ketika Tuhan suruh keluar mengambil mana di padang yang terbuka, maka mereka harus keluar. Kalau keluar, kumpul, ambil, dan tidak boleh berlambat-lambat. Sebab kalau berlambat-lambat, mana itu akan hilang dengan sendirinya. Hukumnya adalah kalau tidak keluar, berarti sama artinya dia telah menolak Tuhan, menolak berkatnya, membangkang kepada firman Allah. Nah, saudara-saudaraku, ya, aku tidak tahu berapa banyak yang bisa bertahan mengikuti live streaming dari Gereja Bethel Indonesia dengan suara kebenaran yang model seperti ini. Tapi aku sangat yakin dengan jalan Tuhan, Bapak Ibu. Aku sangat yakin dengan apa yang Tuhan gerakan. Ini jalan Tuhan. Jangan berpikir lagi, saya tidak pernah doa, Tuhan lalukan virus corona ini. Biarin aja, kenapa rupanya? Mau doa supaya pergi, keputusan sama siapa? Sama Tuhan loh. Tapi kalau kita mau kembali ke jalan Tuhan, Tuhan sendiri yang mencabut itu. Tuhan sendiri yang mengusirnya itu. Ya. Kita juga perlu belajar seperti iman seorang Ayub. Apakah engkau, dia bilang sama istrinya, engkau hanya menerima yang baik, tidak bisa menerima yang tidak baik. Ya. Kalau datang seperti ini ada virus, langsung semua, Tuhan usir. Tuhan masih bilang, belum. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Nggak usah bilang usir. Perbaiki diri kita sendiri. Ayo. Bermetamorfosa. Haleluya. Bermetamorfosa dulu. Hidup nggak berubah. Coba kalau selesai ini, kalau selesai virus corona ini, kembalilah manusia ke habitatnya. Pasti. Sedangkan begini saja keadaan dunia, seakan-akan terancam. Kalau keluar rumah seperti terancam. Pulang dari pasar cuci tangan, tukar baju, mandi, ya, sudah pakai masker. Kalau lihat orang nggak pakai masker, mata kita langsung melotot, begitu ya. Apa ini kalau pakai masker? Tadi orang di pasar kan gitu, ya. Dan orang pasar melihat kita pakai masker, penakut kali ibu ini katanya. Dibilang kita penakut. Pemerintah sudah bilang, pakai saja. Apa susahnya? Ini masker saya. Ya, bukan aku takut. Dengan apa? Aku tunduk dengan pemerintah. Makanya di WA kemarin kan disuruh bawa masker kan? Kalau yang di apa ini? Di kelompok-kelompok, ada mana maskermu? Tunjukin dulu.
Nanti foto ya. Nah, ini maskerku, mana maskermu? Lo lihat itu di depan itu. Tak tahu udah berapa macam sabun di situ. Ya, tangannya lengkap di situ. Katanya air mengalir, buka aja kerannya. Jangan-jangan sanyo di belakang itu tumpah-tumpah. Itulah saking tunduk kita hormat kepada pemerintah. Tapi tunduk kepada Allah pun harus ada tetap. Ya, mana yang harus ke pemerintah, mana yang harus kepada Tuhan. Seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, hukumnya tadi apa? Kalau tidak memungutnya, kalau tidak mengambil firman yang terbuka. Bukan cuma minta loh saudara-saudara, disuruh apa? Makan, makan, ditelan. Ya, jangan kira enak menelan. Kalau cuma ngomong, saudara-saudaraku, ya, nanti malam saya jelaskan tentang makanan yang pahit. Kalau saya panjang sekali buka sekarang, ini harus termin yang kedua, karena panjang untuk menjelaskan. Tapi garis besarnya tentang ya terasa pahit di dalam perut, ini berbicara kemerosotan sifat daging dan kemerosotan sifat duniawi. Itu ya, kemerosotan sifat daging, kemerosotan sifat duniawi. Masih ingat Ananias Sapira? Dia tidak mau merosot dagingnya, main tipu-tipu. Maka jangan coba-coba nipu Tuhan, saudara. Dia coba tipu-tipu Tuhan. Mati suami istri. Kenapa? Karena tidak mau merosot dagingnya. Dia mau tampil mendapat pujian, tapi dagingnya, ya memang itu daging lah, ya mati. Pernah dengar nama Hymenaeus Alexander? Bukankah Hymenaeus dan Alexander sahabat-sahabat daripada Paulus? Yang kemudian Alexander malah berbuat kejahatan kepada Paulus. Ya, dia hilang gelarnya sebagai hamba Tuhan, menjadi tukang tembaga di surga. Hymenaeus, ya sama. Satu pelayanan. Ada benar lagi nih, ya kayak gini ya pelayanan. Adanya jaminannya ini katanya. Udah. Karena mau jadi hamba Tuhan ini kan begitu, adanya jaminannya hamba Tuhan ini. Apalagi musim si koro ini saudara, kontraknya ada, pasti dijamin yang sudah sign kontrak. Dan sign kontraknya ada pada Yesus Kristus. Gajinya pasti akan dicukupkan, bahkan melimpah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saudara-saudaraku. Ya, jangan. Ini juga saudara-saudara yang kasih, jangan takut. Ya, berapa bulan lagi ini kejadian ini? Cuma nanti ada PHK nggak ini? Jangan takut, saudara-saudara. Haleluya. Ingat apa yang pernah aku sampaikan? Kalau Tuhan bisa ciptakan mulut, masakan Dia tidak bisa mengisi mulut kita dengan makanan, toh? Dan kalau Tuhan kasih perutku yang besar ini, ya, seperti perut pasar lagi yang besar, masakan perut kami nggak bisa diisi Tuhan, kan begitu? Ciptakan perut tapi nggak bisa ngisi perut, wah itu bukan Tuhan namanya. Jadi percaya aja lah sama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Maka jangan takut, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, kata firman. Kebenaran dan kuasa limpah Roh Kudus dalam kehidupan kita harus merosot sampai ke sana. Malam nanti kita lanjutkan pemberitaan firman Allah tentang bagaimana kitab yang terbuka sesi yang ke-6, ya, bagaimana makanan yang membawa kita memerosotkan
semua sifat daging, memerosotkan sifat duniawi kita, sehingga berkenan berlayak di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa di surga menolong kita semua dan memberkati kita sekaliannya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sembah Yesus. Angkatlah nyanyian dan pujian pengagungan hanya kepada Dia saja yang selalu menolong kita sekaliannya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Puji Tuhan. Mari naikkan sanjungan dan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ayo semua, tetap dalam hormat, tetap dalam pujian, tetap dalam takut yang suci kepada Yesus Kristus. Naikkan kepada Tuhan, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku. Mari muliakan Dia.
tuliskan di bawah hati kami. Firman yang terbuka, agar kami tidak serupa dengan dunia, tapi keserupaan dengan Kristus. Hanya dengan Kristus Yesus, Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, Terima kasih. Surati kebenaran ini di hidup kami ya Tuhan, di daging kami. Terus terbuka, berbicara, supaya kami bisa lari, meninggalkan Babel, meninggalkan sundal, meninggalkan keinginan kepuasan dunia, supaya kami seperti Daud bisa berkata, hanya Engkau yang kuingini di bumi ya Tuhan, hanya Engkau yang kami ingini di bumi. Tuhan menolong kami. Engkau melihat apa yang melanda dunia. Kami orang yang percaya kepadamu Tuhan pun bisa merasakan kejadian yang menimpa ini. Tapi kami percaya kepada Tuhan, Engkau tidak biarkan kami, Engkau tidak tinggalkan kami. Itu sebabnya yakin kami berkata, Tuhan adalah penolong dalam hidup kami, yang menyediakan apa yang menjadi bagian kami. Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi bagian kami dalam keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan menyediakan, Tuhan melimpahi. Terima kasih karena kami berpegang kepada firman-Mu bagaikan pelita yang menyala, yang membawa kami bergerak sampai kepada perjalanan akhir, bertemu dengan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Kami angkat suara dengan rendah hati, mendoakan negeri kami tercinta Indonesia. Mari kita angkat tangan untuk Indonesia. Bapa, bersama dengan keluarga jemaat-Mu, Gereja Bait Indonesia, kilometer 79, Kecamatan Kandis, Provinsi Riau, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan menyembah. Kiranya Engkau yang turun tangan untuk menolong negeri kami tercinta, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, untuk memulihkan keadaan kami, memulihkan negeri kami Indonesia. Engkaulah sumber kekuatan dalam kami, Engkau yang melawan Indonesia. Biarkan melalui peristiwa epidemi COVID-19 ini banyak mencari Tuhan, banyak kembali kepada Tuhan, banyak percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran. Saudara sebangsa dan setanah air kami di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, lebih kurang 17.000 pulau di Indonesia dan ratusan suku-suku di negeri ini. Tangan kami terangkat memohon kuasa berkat-Mu. Turunlah lawatan Tuhan yang besar,
buat Indonesia tercinta, supaya negeri kami bangkit dari masalah yang melandanya. Indonesia kami, Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Ayo kita doa untuk Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden dengan keluarga, semua para menteri, semua gubernur, semua wali kota, bupati, semua camat, kepala desa, kepala kampung, kepala dusun, di mana saja pemerintahan yang bergerak bersama di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan, kuasa, hikmat dari Tuhan, agar mereka menjalankan undang-undang sesuai dengan amanat undang-undang dasar kami dan mensejahterakan rakyat di bawahnya. Tuhan menolong mereka semuanya. Kami berdoa buat pengembalaan GBI kilometer 79. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming pada saat siang hari ini, dimanapun berada. Aku hambamu angkat tangan, Tuhanlah yang turun tangan bagi semua. Berkati, sertai, peliharalah dalam namamu yang suci, dalam nama Yesus Kristus. Engkau tolong kami semuanya, dan Engkau pelihara dengan luar biasa. Kuasa perlindunganmu nyata dalam kami sekaliannya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersama dengan kami, anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami atau tidak bersama-sama dengan kami, tetap kami angkat tangan kepada Tuhan. Turun tangan bagi semua keluarga kami, anak-anak kami yang tidak bersama kami atau bersama kami, agar Tuhan melawati. Jangan lewati seorang pun ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih atas firman, terima kasih buat lawatan-Mu, dan sebentar kami membawa dan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami suci dan kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Allah, dan persembahan kami nyata sampai kehadiran Tuhan, sehingga Engkau mengingat kami seperti Engkau mengingat Kornelius ya Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu melimpahi kami bersama-sama. Bapak Ibu saudara, angkat tangan kita bersama. Mari sambutlah kuasa ilahi, berkat-Nya yang sempurna, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih sayang cintanya Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan Allah yang kudus, Roh Kudus, memberkati dan menyertai kami bersama-sama pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menerima berkat agung surga. Haleluya. Yakin percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang keras bagi Tuhan Yesus. Boleh salam-salaman satu dengan sambil membawa persembahannya. Sampai di sini ibadah kita pada ibadah live streaming di minggu siang, dan kita bertemu dalam ibadah live streaming malam nanti jam 19.30, dan kiranya kasih sayang dan cinta Yesus Kristus bersama dengan kita. Saya Pendeta Ebenezer Sinolai Gembala Gereja Bethel Indonesia kilometer 9 Kades Kota Provinsi Riau mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.